Halo, terima kasih sudah membuka link ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengidentifikasi rencana perjalanan dalam tur. Apa sih identifikasi rencana tur itu? Identifikasi rencana tur adalah salah satu aspek yang berperan penting agar tur dapat berjalan dengan baik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kebutuhan wisatawan ketika akan melakukan kegiatan wisata. Yang pertama, dimulai dari mengetahui karakter dan tujuan perjalanan wisatawan. Kita harus mengetahui lebih dulu karakter dan tujuan wisatawan yang akan melakukan kegiatan wisata, karena program kegiatan wisata yang luas dan mencakup dalam berbagai kegiatan tur yang berbeda seperti perjalanan umum. Kegiatan ini hanya berisi kunjungan ke destinasi populer atau destinasi yang hanya diinginkan wisatawan. Bisa juga kita sebagai tour planner ikut membantu memberikan informasi terkait lokasi destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. Sebagai contoh, di Yogyakarta, wisata yang paling terkenal adalah Hair Sky View dan Jeep Lava Tour. Kita bisa memberikan informasi kecil terkait destinasi tersebut. Selanjutnya, wisata lingkungan. Sesuai namanya, wisata lingkungan hanya berisi kunjungan ke tempat budidaya lingkungan, seperti menanam tembakau dan kegiatan lingkungan lainnya. Atau ya seperti penghijauan aja, misalnya kebun teh, seperti itu. Selanjutnya ada kapal pesiar. Wisata ini sangat populer pada era sekarang karena menyuguhi pengalaman wisata dengan berlayar menggunakan kapal mewah dan semuanya serba ada di dalamnya. Ada restoran, kabin sini seperti kayak kamar, dan ada entertainment-nya juga dan hiburan lainnya. Durasi di dalam kapal juga berbeda tergantung wisatawannya menghendaki untuk berlayar berapa hari. Yang di sini bukan hanya menginap saja di kapal pesiar, tetapi juga ada mengunjungi beberapa tempat atau negara yang dituju. Selain itu juga ada wisata sejarah, ya bagi mereka wisatawan yang ingin menambah wawasan atau ingin mengetahui seluk-beluk tentang zaman dahulu, bisa mengunjungi cagar budaya atau seperti Candi Prambanan, Candi Ratu Boko untuk mengetahui informasi tentang sejarah yang ada di destinasi tersebut. Selanjutnya ada MICE. Biasanya mereka adalah pelaku bisnis yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Kemudian setelah urusan pekerjaan selesai, mereka akan menikmati waktu untuk berjalan-jalan ke sebuah destinasi. Destinasinya ini juga bisa bebas, bisa ke Hair Sky View, contohnya di Yogyakarta, Hair Sky View di Yogyakarta, atau bisa mengunjungi candi-candi seperti itu. Selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang durasi wisata atau berapa lama wisatawan akan melakukan kegiatan wisata. Apakah 1 atau 2 hari sebelum kembali ke tempat asal mereka? Pada hal ini yang perlu diperhatikan ada pada tanggal kedatangan. Kita harus mengetahui tanggal berapa wisatawan itu datang ke tempat mereka akan melakukan kegiatan wisata, di mana hal ini diperlukan untuk mengatur destinasi mana saja yang bisa mereka kunjungi. Tanggal keberangkatan. Bagian ini juga untuk mengetahui kapan mereka akan kembali ke tempat asal mereka, karena kita juga harus memberikan estimasi waktu terkait destinasi yang bisa mereka kunjungi. Misalnya 3 hari 2 malam, tanggalnya bebas gitu. Jadi kita tetap harus mengetahui kapan mereka datang dan kapan mereka akan pulang. Bisa jadi mereka menggunakan transportasi kereta. Kita harus mengetahui jadwal pulang pergi kereta mereka. Ini bersangkutan dengan pembuatan itinerary-nya juga. Selanjutnya, mengenai lokasi dan aktivitas, sebagai tour planner kita harus mengetahui tentang lokasi kedatangan dan keberangkatan wisatawan. Ini berhubungan dengan penjemputan tadi, yaitu meeting point, apakah akan dijemput oleh driver di bandara atau stasiun,
Seperti itu. Selain itu, kita juga harus mengetahui tentang atraksi dan aktivitas apa saja yang bisa wisatawan lakukan di tempat wisata tersebut. Selanjutnya mengenai layanan dan supplier yang terlibat. Dalam merencanakan perjalanan wisata, kita juga harus memperhatikan hal ini, karena dalam tur kita juga membutuhkan transportasi, akomodasi, dan hal lainnya yang berhubungan dengan tur, kayak hal-hal kecil seperti snack, kayak gitu. Jadi sebagai tour planner, kita harus memiliki kontak dan hubungan baik dengan supplier untuk memberikan kemudahan dalam berbagai aspek. Misal contoh, kita berhubungan baik dengan PO transportasi bus, yang dimana jika kita memiliki grup untuk tour, mereka bisa memberikan harga yang lebih miring ke biro perjalanan kita. Sekian penjabaran materi kelas ini. Terima kasih. Semoga dapat membantu kalian semua dalam memahami materi mengenai pengidentifikasi rencana perjalanan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.